Kalau pengen jadi programmer, itu kita harus banyak bereksperimen dan harus banyak menemukan kesalahan. Semakin banyak kita menemukan kesalahan, itu adalah titik di mana kita makin mahir di hal tersebut. Ipox ini teman gua, dia sebenarnya lagi study di ya, USA, Auburn University. Auburn University di Alabama ya, Alabama right? State. Halo bro and sis, kembali lagi bersama kita berdua. Actually ini adalah channel pertama, siaran pertama kita maksudnya. Yang pernah kita. Gua Karts dan teman gua Ipox. Ya kali ini kita berdua sebenarnya udah teman lama banget dan emang kita adalah praktisi di dunia teknologi. Jadi kita berdua pengen nih menginfluence teman-teman juga yang berada di dunia teknologi. Kali aja bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dari apa yang kita pernah buat, dari semuanya lah ya. Project seperti dan aplikasi, website dan lain-lain. Nah, jadi singkat cerita, biar kenal ya, kita berdua ini udah jam terbangnya udah lumayan lah ya. Kalau si Ipox sudah sampai ke Amerika dan ya udah Eropa, kita udah sampai ke sana juga. Si Chris juga udah ke Turki. Oh itu udah lama lah itu kita berdua lah ya. Kalau Asia kita udah kemana-mana ya dalam dunia teknologi ya. Nah jadi kita mau ketemu di sini mau bahas itu. Ya kita mau berbagi sedikit tentang perjalanan kita dulu, seperti apa kita membuat sebuah aplikasi atau website. Siapa tahu teman-teman yang lagi nonton video ini bisa bisa terinspirasi gimana caranya membuat atau membantu orang-orang yang membutuhkan jasa kita, seperti itu ya. Nah, Fox, ngomong-ngomong, lu bisa ceritain nggak kita ketemunya gimana sih? Sejarah kita mungkin ya? Ya, jadi gua sama Chris ini kita bertemunya udah lama. Jadi kita itu dari kampus, dari kuliah dulu ya? Iya, dari kampus. Kita udah kuliah. Dan di mana kita pernah satu itu juga kan? Ya, kita pernah satu organisasi lah, study club gitulah di kampus kita dulu. Di kampus kita dulu dan kita punya fokus masing-masing. Jadi kalau saya pribadi, saya awalnya itu emang fokusnya di hardware dulu. Hardware ya? Ya, hardware. Setelah itu baru saya kembangkan diri saya masuk di dalam codingan bersama Chris juga. Ketika saya sama Chris berteman di organisasi tersebut, dan si Chris juga sangat banyak berbagi tentang how to make website atau coding, bagaimana cara membuat satu website. Betul banget. Saya banyak belajar juga dari Chris. Ya, kita saling belajar lah. Iya. Terus si Ipox juga kan bukan cuman di dunia software juga, dia juga mendalami UI UX sama desain gitu-gitu kan. Kalau aku sih lebih banyak ke lebih banyak ke front end ya. Front end ya. Lu juga sempat kayak masuk ke salah satu organisasi atau study club yang fokus ke foto dan video gitu ya. Foto dan video. Jadi pada masa kuliah dulu saya banyak ikut organisasi juga. Jadi saya banyak belajar dari organisasi yang tadi komputer, yang spesialnya emang komputer dan codingan, dan ada juga lagi organisasi juga yang membantu tentang di area desain atau fotografer seperti itu. Kalau Chris ini mungkin lebih tertarik atau memang lebih fokusnya ke software. Jadi betul-betul beliau ini kerja sangat betul-betul rutin dan banyak dituangkan waktunya hanya untuk coding dan coding. Nah, emang karena waktu kuliah dulu itu kan gua emang lebih ke software engineer. Jadi emang gua lebih ke rekayasa perangkat lunak. Jadi lu back end ya, bro? Gua bisa semua.
masuk ke DevOps juga sih. Sekarang DevOps, jadi gua udah lebih ke ya bisa ke infranya, bisa ke developmentnya. Iya, makanya ada istilah DevOps. Iya, DevOps. Nah, tapi kalau emang mau bilang front end atau back end, gua bisa semua sih. Bisa Ya, ambil ya karena semua. emang kita mulainya itu dari full stack, dari yang namanya zamannya teknologi masih istilahnya monolitik sampai microservices, sampai yang sekarang udah pakai Kubernetes dan lain-lain. Nah, udah kayak canggih-canggih gitu kan. Emang kita ya bisa dibilang zaman-zaman kita anak-anak zaman-zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Ya kalau lu pernah lihat logo yang perusahaan teknologi yang terbesar BUMN yang logonya 5 jari kan, sekarang yang warna merah itu. Kalau lu waktu itu masih lihat logo itu dia biru terus ada garis-garis gitu. Lah kita kayaknya sejaman lah ya. Jadi gini, waktu zaman kita itu codingnya itu masih terbatas karena apa? Belum banyak pengembangan ke Android, ke iOS development. Jadi kita itu emang berkelutnya hanya pada website ya. Dan mungkin pada tahun 2000 berapa ya? 2014 atau 2015 baru kita mulai akses atau expand ide kita masuk ke dalam Android. Ya, jadi ya, iklan. pada saat itu emang apa ya, listing kita itu masih cukup dibilang terbatas ya. Masih terbatas, belum Apalagi zaman dulu internet nggak semasif ini kan. Iya benar. Jadi ini membantu teman-teman juga nih kalau misalkan mau atau mau jadi seorang programmer atau mau dikatakan beginner lah dalam programmer, bisa untuk sekarang bisa ya. Bisa lebih cepat karena banyak informasi dan banyak udah mudah lah akses modul-modul untuk pembelajaran itu udah gampang banget lah sekarang. Kalau kita ingat zaman-zamannya kita dulu ya, kita harus ke misal ke tempat yang ada wifi dulu, kita searching satu materi terus kita simpan, kita belajar lagi di rumah. Nggak kayak sekarang kan orang bisa akses semua dari YouTube, terus banyak channel-channel pembelajaran tentang programming kan. Syukur-syukur dulu kalau misalkan kita dapat buku Android ya, itu udah bahagia banget. Karena apa? Karena kan source code-nya Android itu sangat terbatas ya, di internet juga tuh belum banyak. Malah yang waktu itu sih lebih banyak, kalau ada buku tuh lebih banyak bahasa Pascal ya. Bahasa Pascal, bahasa dulu lah ya. Bahasa Pascal, C++, Secrets, emang jadi yang itu bahasa itu sih kayak C itu emang masih banyak digunakan. Ya banyak digunakan. Emang kita masuk di bahasa pemrograman mid lah. Tingkat mid ya. Tingkat mid. Jadi emang kalau dipelajari lebih sulit lah. Cuma yang kalau buat lu sekarang yang lagi membuat aplikasi sekarang tuh udah gampang banget. Sekarang semua bahasa udah mudah dipelajari. Pokoknya udah available banget deh di internet. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memulai atau mau membangun startup juga dan bergabung sama teman-teman yang lain, teman-teman bisa akses semua atau akses ke Google, mencari source code-nya di sana, Android atau iOS. Tapi teman-teman juga harus harus improve dari segi bahasa Inggrisnya. Jadi source code-nya itu biasanya tersedia paling lengkap itu dari sumbernya bule gitu. Benar. Dari luarnya. Memang kalau ada teknologi baru itu pasti kan orang luar dulu yang menginisiasikan ya. Beda dan menulis. Ya semoga kita di Indonesia ada sih orang-orang jago di Indonesia, cuma emang mungkin karena kurang speak up ya. Makanya kurang ketahuan nih orang-orang yang jago di karena emang jarang keluar di channel-channel kayak gini kan. Benar. Nah, kenapa? Makanya itulah yang membuat kita kenapa mau bikin channel tentang sharing teknologi. Oh ya guys, jadi by the way sekedar informasi, Ipox ini teman gua, dia sebenarnya lagi study di USA. Auburn University di Alabama ya. Alabama State. Alabama State. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan iPhone, produk iPhone, ya kalau teman-teman tahu CEO dari Apple sekarang, Tim Cook. Nah, Tim Cook itu adalah salah satu alumni dari sana ya. Auburn. Jadi
saya ambil paling tepat banget. Iya. Saya emang sih si Epox ini emang dia kayak apa namanya, ya memang menjadi patokan si Apple ini ada di dalam salah satu visinya Epox juga ya. Iya benar. Iya gitu ya bro ya. Iya benar sekali. Jadi emang gue pernah sempat waktu itu dia rela-rela ini beli iPhone 4 ya, 4 ya. Oh itu tahun berapa ya? Iya tahun berapa tuh? Tahun 2000 berapa? Itu gitu, karena iPhone 4 itu masih dibuat sama sama Steve Jobs. Idenya masih sama Steve Jobs. Idenya itu murni dari Steve Jobs. Nah, si Epox ini memang terinspirasi dari si Steve Jobs ini. Iya, Steve Jobs. Emang namanya orang teknologi, siapa sih nggak kenal Steve Jobs kan? Semua pengen banget lah bisa berinovasi kayak dia ya. Iya, benar juga sih. Dan kalau boleh tahu nih, Bro. Jadi, kesibukan lo apa sekarang, Bro? Kalau gua sih kesibukan emang masih di dunia teknologi. Nggak kemana-mana, dan gua masih kayak explore banyak hal. Apalagi dengan yang zaman ini itu teknologi udah berkembang banget kan. Iya benar. Orang bikin microservices pakai bahasa yang baru yang kayak Golang, React Native, benar. UX kan. Iya. Jadi ya tapi emang gua masih di bidang teknologi juga sih. Sama kita emang masih sama di teknologi. Tapi emang apa ya? Source-nya kita itu memang berbeda dikit aja sih. Kalau teman gua Chris ini emang apa ya? Dia teknisnya untuk handle teknisnya itu lebih akurat. Kalau katakan lebih akurat karena dari sekecil hal apapun di dalam dunia lebih detail lah. Ya. Detail. Kalau si Epox ini dia lebih ke helicopter view. Jadi emang lebih high levelnya untuk melihat satu project ini mau pengen gimana. Biasanya gua itu yang selalu lihat gimana produk itu bekerja atau layout yang tepat dalam membuat sebuah aplikasi. Jadi pokoknya doi yang selalu melakukan riset, pengennya kayak gimana, usernya, trennya kayak gimana, experience user menggunakan suatu produk itu kerennya, enaknya gimana ya, lebih ke menguji banyak hal lah dari satu produk itu. Banyak hal emang. Benar. Kalau misalkan dalam istilah perkuliahan dulu, kalau teman-teman udah di tingkat akhir dalam proses mau ujian gitu. Di dalam ujian itu untuk anak IT ada yang namanya metode white box. White box and gimana black box. Caranya white box dan black box itu bagaimana caranya program itu diuji. Tapi entah itu mulai dari tampilannya atau dari tombol atau button Emang gitu. kalau lu udah bekerja di salah satu perusahaan teknologi sih pasti udah paham lah ya, seorang QA ya biasa quality assurance untuk menguji aplikasi bisa by black box atau white box. Kalau white box dia lebih ke fungsionalnya, apakah udah berjalan apa belum kan. Sedangkan kalau untuk black box dia lebih menguji ke arah misal ada button yang kita klik itu berfungsi nggak, seperti itu. Benar sekali. Jadi dia nggak melalui alur yang sesungguhnya seperti di white box. White box itu bahkan ada juga yang voucher ya. Iya. Bahkan ada banyak juga yang perusahaan yang memang dia quality assurance itu menggunakan dua metode, black box dan white box. Jadi dia menguji secara alurnya, secara sistematikanya udah jalan atau belum, dan secara fungsi-fungsi tombolnya juga. Iya benar sih. Jadi itu lebih oke sih, kalau menurut gua lebih oke. Dan cuma juga emang sekarang kan sistemnya udah agile banget ya, udah pakai ada yang macam-macam, ada yang Scrum. Jadi emang sekarang kalau ada permintaan itu ya kita udah nggak kayak dulu lagi. Sistemnya itu kayak kita harus bikin flowchartnya dulu, kita harus waterflow dulu. Sekarang udah memang pergerakan user itu keinginan user itu sangat cepat berubah. Jadi sekali. kita harus memang kalau kalian mau jadi programmer itu ya harus bisa bekerja dalam bentuk agile, di mana kita harus bisa mengkondisikan keadaan dengan keinginan user benar sekali. Dan juga bagi teman-teman di luar sana atau adik-adik atau kakak-kakak juga yang baru memulai itu it's okay ya, just fight it. Karena kalau misalkan teman-teman mau jadi programmer itu mudah saja. Mudah banget. Tapi ingat, kalau misalkan
jika kalian udah buka pintu untuk menjadi seorang programmer, ya apapun resikonya di depan emang harus dihadapi, karena kalian harus menghadapi yang namanya logika, ya. Harus gambarkan vouchernya gimana, terus UI UX-nya gimana, ya, back end-nya gimana. Kalian harus banyak explore, tentang informasi-informasi. Nah, sebenarnya sih menurut gua kalau lu pengen jadi seorang programmer, kalau teman-teman pengen jadi seorang programmer, yang lu harus kuatkan itu bukan di seberapa kuat lu ngapal bahasa pemrograman itu, tapi lebih ke algoritma yang lu punya saat ini. Lu harus ngasah bisa dengan cara latihan. Jadi lu nggak bisa bilang gua nggak punya logika yang bagus nih. Itu enggak, itu bisa diasah kok. Lu bisa diasah, lu bisa latihan modul-modul untuk meningkatkan cara pola pikir lu menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu adalah algoritma yang lu harus pegang dalam satu dunia teknologi, apalagi dunia software engineer. Jadi dalam software engineer juga itu kalian itu harus dipaksa emang mandiri, ya, berpikir mandiri, karena apa? Karena emang masalah yang rumit begitu banyak yang berdatangan. Contohnya ketika kalian stuck dalam satu source, nah kalian harus mencari lagi solusi. Bukan berarti bahwa ketika kalian stuck tiba-tiba langsung aku nggak mau deh handle kayak gini, terlalu rumit ya, kayak gimana ya, gitu. Jadi kalian harus mencari informasi. Nah gini, kalau misalkan mau jadi programmer, kalian sumbernya harus banyak juga, ya, literaturnya harus banyak praktis. Tanpa kalian praktis itu sama saja kayak gimana ya, nggak bisa gitu, maksudnya emang nggak bisa tercapai semua apa yang kalian mau coding, apa yang kalian inginkan. Mau jadi programmer, tapi sebelum jadi programmer mereka sudah minder duluan, ya. Barangkali mereka minder duluan karena apa? Karena memang ada beberapa listing yang mereka katakan itu membingungkan dan langsung stuck. Jadi bingung mau cari sumber di mana, guru di mana, mungkin kursus juga mahal barangkali. Tapi sekarang enak sih, bro. Ya. Nggak kayak kita dulu, ya. Sekarang itu apa-apa udah ada di Google. Kalau ada error tinggal di copy paste terus masukin ke Google kan. Kita bisa cari di berbagai forum kayak Stack Overflow, terus di GitHub, banyak kerjaan-kerjaan orang yang open source dia membuka, terus kita tinggal pakai. Itu sangat membantu juga sih. Jadi buat kalian mungkin ada yang bertanya nih, gua harus menguasai satu pemrograman atau harus bisa banyak pemrograman? Kalau menurut gua sih, ya lu pelajari apa yang lu suka dulu. Kalau udah suka itu lu yang kembangin. Jadi yang bahasa pemrograman, kalau lu udah bagus salah satu bahasa pemrograman, terus logika lu udah oke, lu mau pindah ke bahasa pemrograman manapun itu pasti mudah banget, gampang banget. Soalnya emang namanya bahasa pemrograman itu hanya sesuatu yang kita bisa cari di internet. Dan seorang programmer yang hebat sekalipun dia nggak bisa tuh menghafal semua sintaks bahasa pemrograman itu kan. Syntax, kalau emang namanya programmer, gue yakin banget kalau ada programmer yang saat ini bekerja dan internetnya mati, pasti itu dia susah banget untuk menyelesaikan suatu masalah. Soalnya sekarang kita gampang banget dengan internet, kita menjadi programmer itu gampang banget, tinggal cari di internet dapat listing atau sintaks yang kita nggak hafal nih, kita lupa nih, udah ada tersedia di internet, mau ngapain kan. Terus kayak sekarang editornya udah canggih banget. Kita baru klik satu dia udah memberikan rekomendasi apa yang harus kita mau pakai, modul apa atau library apa, itu udah enak banget sih sama sekarang ini. Kalau tahun dulu ya waktu kita masih kuliah itu kan editornya nggak bisa kan secanggih sekarang. Jadi nggak secanggih sekarang, paling kayak kita NetBeans. Ya, kita satu salah aja untuk sintaksnya kan atau perintahnya, dia nggak bisa beritahu apa-apa. Dia nggak bisa. Nah, kita harus render dulu, setelah itu baru ditahu kalau kesalahannya itu di mana letaknya. Emang. Kalau sekarang emang pada saat kita ada salah, nanti ada warna merah di bawah kan. Ada yang ngoreksi kalau ini salah nih, salah penulisan kah atau kurang sesuatu. Nah, sekarang bahasa zaman sekarang itu malah lebih enak. Kalau dulu ada semikolon kan, ada titik koma kan. Kalau yang kayak
Objective-C untuk Xcode, untuk iOS atau Python itu kan udah nggak pakai kayak gitu untuk bahkan even JavaScript pun udah nggak harus perlu ada semikolon lagi. Jadi emang udah gampang banget lah. Jadi buat kalian yang mau jadi masuk dalam dunia software engineer, mau jadi software engineer, itu gua saranin sih ini yang paling keren banget sih. Ini teknologi ini paling keren. Emang semua pekerjaan oke lah ya. Tapi kalau lu pengen membuat suatu inovasi, ya paling mudah kalau lu berada di dalam industri ini, industri program development ya, application development. Ini sangat mudah buat kalian untuk berinovasi. Ya memang harus ada juga orang bisnis, orang marketing, orang financial. Tapi emang saat ini banyak dari kita mengetahui bahwa yang buat startup yang sampai saat ini menjadi perusahaan teknologi raksasa ya, itu banyak yang dari orang-orang yang memang seorang programmer dulunya atau seorang desainer di dalam dunia kayak Airbnb kan. Pokoknya dia bermain di dalam dunia orang-orang dari komputer ya, dari computer science. Jadi sebenarnya kalian itu harus apa ya, kalau misalkan udah punya ide langsung aja eksekusi sih. Banyak editor itu kalau misalkan kalian mau pakai yang nyaman yang mana terserah, semuanya ada di Google ya, udah tersedia di Google. Jadi tinggal kalian download aja. Dan banyak yang free juga. Kalau emang punya duit ya bisa pakai yang beli yang lebih profesional juga kayak IntelliJ dan lain-lain itu emang berbayar tapi emang keren banget sih. Tapi bro, lo lebih fokusnya kemana nih? Kalau misalkan Android developer atau iOS developer atau website gitu? Nah, kalau jadi fokus lo untuk sekarang ini lah. Sebenarnya sih sekarang itu udah enak banget ya. Nggak harus kita fokus ke Android atau iOS gitu. Jadi sekarang kita tinggal udah banyak banget sesuatu yang kita bisa gunakan itu langsung bisa di-compile ke Android atau iOS. Misal ya salah satunya tadi React Native, Flutter dan lain-lain itu banyak banget lah ya yang kayak gitu. Nah itu kita bisa pakai yang seperti itu langsung bisa tuh jadi di berbagai platform. Jadi emang udah gampang banget sih sekarang. Apalagi banyak template yang tersedia ya. Template bisa kalau juga kan untuk yang macam-macam lah. Mulai dari free sampai yang berbayar. Jadi tinggal lihat lisensinya apa aja sih, apakah dia MIT, Apache kan seperti itu. Nah bro, yuk. Jadi kan kita berdua ini kan kalau mau dikatakan software engineering ya, lebih tepatnya software engineering ya. Nah, kira-kira kita berdua mau bantu apa lagi nih ke orang-orang di luar sana? Nah, kalau gua sendiri sih ya gua udah buat banyak hal juga sih sebenarnya, dan ya nanti gua akan share lah ke kalian. Kalian juga bisa share di internet tentang Tara Smart, itu salah satu produk yang pernah kita buat juga. Dan itu salah satu hal yang luar biasa buat saya dan buat lu juga kan pasti ya. Buat gua juga. Ya apa ya? Kalau gua secara personally sih emang gua sih kalau misalkan udah selesai dari Amerika mungkin ada sesuatu yang harus gua bantu kok. Keren. Mungkin lu gimana? Kalau gue sih buat lebih masyarakat buat masyarakat yang apa ya, yang notabene-nya tertinggal aja sih. Gue mau bantu dengan aplikasi juga sih, tapi itu tergantung juga dari infrastruktur yang ada di daerah-daerah kan masing-masing. Apakah emang udah layak atau udah adakah akses wifi atau internet benar. yang harusnya baik? Sudah ada ya. Harusnya udah ada sih, tapi emang gue itu fokusnya memang mau membantu aja sih ke masyarakat yang tertinggal aja sih. Benar. Karena itu aja, kita megang prinsip aja sih. Maksudnya kita bisa bermanfaat pada manusia lain juga. Itu emang harus. Apalagi kalau lu udah jadi seorang orang yang bisa membuat sesuatu inovasi dan membantu banyak orang. Tenang aja, lu nggak perlu khawatir ini duitnya dari mana. Kalau itu sesuatu itu bermanfaat, hal itu bakalan kembali ke lu juga, hasilnya dan semuanya itu akan kembali ke lu juga. Jadi ya udah inovasi aja, nggak usah mikir panjang lebar, buat aja inovasi yang lagi ada di kepala lu,
Nggak usah mikir ini harus pakai teknologi apa, pakai aja yang lu bisa. Nggak perlu, kalau di awal nggak perlu harus ini harus kecepatannya berapa milisecond atau bagaimana, nggak usah terlalu memikirkan teknologi apa yang akan digunakan. Buat aja, kalau buat gua sih lu bikin aja yang lu bisa dengan teknologi apapun, dengan bahasa yang demikian yang lu bisa, nanti baru bisa dikembangkan kembali. Yang penting bagaimana caranya untuk go live dulu lah. Benar. Emang gua yakin dan percaya produk pertama lu itu bakalan banyak jatuh bangunnya. Itu udah pasti tuh. Tapi kalau itu lu lakukan secara konsisten, kesuksesan itu udah kayak gampang banget lah buat lu. Gimana bro? Benar juga sih. Kalau gue emang lu harus mencoba aja sih. Jangan banyak mengeluh lah. Mungkin satu editor yang mungkin lo dapat dari Google yang free, dan kemudian source code-nya itu lo search aja di literatur di Google, banyak banget. Entah dari sumbernya dari luar negeri atau dalam negeri, semuanya ada. Nah, itu dan satu lagi bro, kalau pengen jadi programmer itu kita harus banyak bereksperimen dan harus banyak menemukan kesalahan. Semakin banyak kita menemukan kesalahan, itu adalah titik di mana kita makin mahir di hal tersebut. Apalagi kalau kesalahan itu kita bisa memfix masalah yang kita temui, masalah itu kan. Kita fix masalahnya, problemnya, dan kita semakin terlatih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itu bakalan buat membantu lu kalau membuat suatu proyek yang gede banget. Karena lu udah bisa istilahnya udah paham lah, udah katam lah di masalah error itu kan. Nah, itu akan membantu lu banget untuk memberi skill bagaimana membuat suatu produk yang keren. Iya sih. Buat teman-teman yang baru memulai aja sih, kalau misalkan teman-teman mau konsultasi atau mau sharing-sharing sama kita, boleh aja langsung. Lu yang mau pengen masuk di channel kita juga, boleh. Welcome. Jadi, kita sangat terbuka. Barangkali kita bisa coding, kita bisa berkolaborasi di sini. Kolaborasi untuk coding ya. Nextnya kan? Lebih tepatnya untuk programmer ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Tidak terasa sudah 30 menit guys, dan sampai jumpa di ada pesan-pesan yang mau disampaikan dulu kepada rekan-rekan kita dimanapun. Kalau gua sih kalau misalkan teman-teman lebih menjurus, atau bukan menjurus sih, tapi teman-teman yang backgroundnya IT, kalau gua sih kan IT itu kan banyak subjeknya kan. Banyak, bukan hanya programmer aja, tapi ada juga ilustrasi dari desainer, teknisi, segala macam. Tapi banyak sih. Teman-teman harus fokus aja sih salah satu. Kalau kita berdua emang fokus aja coding ya kita. Kalau di dunia coding pun, di dunia pemrograman pun itu masih banyak, ada IoT, ada IoT. Banyak lah ya, ada big data, ada data mining, ERP dan lain-lain. Itu banyak banget itu. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman IT di luar sana, ya mudah-mudahan video ini bisa membantu juga ya. Benar banget. Mungkin itu saja, sekian, dan see you in the next video. Actually udah lama banget nih berdua dari bikin aplikasi, terus bikin project bareng. Nah, sekarang kita mau ada ondel-ondel lagi.